Manga One Piece Chapter 1128, yang berjudul RPG, dimulai dengan adegan yang menarik perhatian, di mana Sanji tampak sangat terkejut dan heran. Dia bertanya-tanya dalam hati, jika memang dia sedang bermimpi, bagaimana mungkin ada laki-laki lain di dalam mimpinya? Hal ini membuat Nami merasa curiga. Biasanya, apa yang Sanji impikan? Pasti ada banyak cerita lucu yang belum dia sampaikan, meskipun kita semua tahu bahwa mimpi basah yang sering dia ceritakan mungkin bukan hal yang terlalu pantas untuk dibahas. Tanpa ragu, Sanji melompat tinggi dan terbang dari atas kastil sambil menggendong Nami dengan penuh semangat. Di saat yang sama, semua anggota kru yang telah mengacak-ngacak markas dewa pun sudah muncul setelah turun dari gunung. Dalam chapter ini, ada satu kalimat dari Luffy yang mencuri perhatian saya. Dia tampak sangat yakin bahwa Usopp bisa mengalahkan si kucing raksasa sendirian. Melihat tingkat Kenbun Sokuhaki yang sudah dimiliki Luffy, saya rasa ucapan itu bukan sekadar omong kosong atau sindiran. Jadi, jika Usopp tidak terbangun dalam kondisi terjepit oleh si kucing, mungkin dia memang memiliki kemampuan untuk mengalahkannya sendirian. Berlanjut ke Usopp, sebagai seorang ahli tentang kesatria Elbaf, dia merasakan keanehan. Outfit yang mereka pakai sangat mirip dengan outfit kesatria Elbaf, tetapi mustahil ada pakaian yang cocok untuk ukuran tubuh mereka. Nami pun berpikir demikian. Bahkan, dia mulai berpikir apakah tubuh mereka mungkin mengalami fenomena gigantifikasi. Yang lebih membingungkan lagi, pohon yang mereka lihat ternyata hanyalah sebuah hiasan. Meskipun berada di area terbuka, Nami sama sekali tidak merasakan hembusan angin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke pusat kota dan bertanya kepada penduduk setempat tentang situasi di sekitar. Namun, sebelum itu, Sanji mengingatkan bahwa anggota topi jerami lainnya tidak ada di sana, karena dia tidak bisa merasakan kehadiran Nico Robin. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba muncul seseorang yang menunggangi belalang tempur. Mengingat Nami dan Sanji memiliki fobia terhadap serangga, mereka pun kompak kabur menjauh dari penunggang belalang. Berdasarkan informasi dari penunggang belalang itu, mereka ternyata berada di negeri dewa, yang berada di bawah kekuasaan Sang Dewa Matahari. Di tempat ini, tugas manusia adalah melayani dewa-dewa yang berbentuk binatang raksasa, termasuk kelinci yang Luffy pernah makan, yang dikenal sebagai Ek, dan landak bernama Namietrum alias Nidit Legat, serta kucing yang baru saja dihadapi oleh trio monster topi jerami. Usopp langsung menutup mulut Luffy dengan cemas, sementara yang lain bersiul santai seolah tidak menyadari adanya situasi aneh yang terkait dengan dewa-dewa tersebut, tidak mengetahui bahwa mereka adalah tersangka utama dalam pengacauan yang terjadi di sana. Penunggang belalang itu kemudian memperingatkan Luffy dan kawan-kawan agar tidak melanjutkan perjalanan di jalan raya, karena di ujung sana terdapat kuil Sang Dewa Matahari yang dijaga oleh makhluk-makhluk menakutkan. Tentu saja, Nami langsung panik karena dia tahu Luffy pasti akan tergoda oleh rasa penasarannya dan berlari ke tempat yang berbahaya tersebut. Begitu juga dengan Zoro, yang langsung mengikutinya. Akhirnya, seluruh kelompok mengejar Luffy yang sudah melesat ke arah yang dituju. Setelah Luffy berlari jauh di depan, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat dari arah berlawanan. Namun, ternyata itu hanyalah pantulan bayangannya sendiri. Walau secepat apapun dia berusaha menghindar, tabrakan tidak dapat dihindari. Akibatnya, langit di atas mereka langsung retak parah, dan disinilah semua misteri tentang tempat yang mereka tinggali terbongkar. Ternyata, Luffy dan teman-temannya tidak berada di negeri dewa, melainkan di dalam sebuah akuarium yang penuh dengan susunan Lego, yang dibungkus oleh cermin. Inilah sebabnya mengapa negeri Lego yang mereka lihat tampak sangat luas dan seolah tidak memiliki akhir. Dalam petualangan yang penuh keanehan ini, mereka dihadapkan pada banyak pertanyaan. Bagaimana mereka bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Dan siapa sebenarnya dalang dibalik semua kekacauan ini? Dengan segala kebingungan dan misteri yang ada, chapter ini jelas membuka lembaran baru yang menarik dalam kisah mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa ketika Luffy dan Sanji berusaha menyalakan api untuk memasak Sang Dewa Kelinci, mereka tercium aroma yang cukup aneh, mirip dengan aroma plastik yang terbakar. Jika saya tidak salah ingat, ini adalah kali pertama kata plastik muncul dalam cerita One Piece Asteris. Penemuan ini secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa di dunia One Piece ternyata terdapat benda-benda berbahan plastik, yang mungkin akan membawa implikasi lebih jauh dalam alur cerita. Setelah insiden tersebut, mereka pun melompat keluar untuk melihat kondisi akuarium dari sudut pandang yang berbeda. Betapa terkejutnya mereka semua ketika menyadari bahwa lapisan dinding yang mengelilingi akuarium adalah cermin tembus pandang. Ini berarti, orang-orang di luar bisa melihat semua aktivitas yang terjadi di dalam, sementara mereka yang berada di dalam sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi.
Akuarium itu terlihat dipenuhi berbagai perabotan yang berukuran sangat besar, termasuk mesin jahit, di mana Chopper terlihat terikat dan tidak bisa bergerak. Ucapan Usopp di awal chapter kini terasa masuk akal. Ternyata ada seorang raksasa maniak yang memperlakukan mereka semua layaknya boneka Barbie peliharaan. Setelah berhasil membebaskan Chopper dari belenggu, Sanji yang tiba-tiba sadar bahwa ada cermin tembus pandang di dunia One Piece, secara sukarela menawarkan diri untuk beres-beres di kamar wanita di Tosen S. Namun, Nami yang sudah tahu betul niat Sanji, yang hanya ingin memasang cermin tembus pandang di kamar mandi agar bisa menonton secara gratis, langsung menendangnya dengan keras. Satu pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Chopper tidak dimasukkan ke dalam akuarium? Apakah si raksasa punya rencana untuk mengeringkan dan mengawetkan Chopper agar bisa dijadikan gantungan kunci atau benda lainnya? Entahlah, tetapi yang pasti, jika ada yang berminat untuk memiliki gantungan kunci Chopper, kalian bisa langsung mengklik ikon YouTube Shop di bawah ini. Karena semuanya terlihat sangat besar, Usopp pun yakin bahwa saat ini mereka sudah berada di negeri Elbaf. Namun, Nami masih meragukan anggapan tersebut, meskipun ia yakin bahwa dalang dari semua kekacauan ini pastilah seorang raksasa. Usopp kemudian mengusulkan agar mereka segera kembali ke dalam akuarium untuk menginterogasi para penduduknya, daripada harus berhadapan langsung dengan para monster yang mengancam. Sayangnya, saran itu terlambat, Luffy sudah terlibat konflik dengan seekor ular raksasa, sementara di bawah meja, segerombolan tikus raksasa bersiap-siap menyerang, dan di langit-langit, seekor gagak raksasa terlihat mengawasi. Di saat yang bersamaan, seseorang yang mengenakan topeng kepala rusa terlihat melangkah menuju ruangan tempat Luffy berada. Meskipun wajah dan tubuhnya tidak terlihat jelas, langkahnya yang mengenakan sepatu high heels membuat saya menduga bahwa orang ini berjenis kelamin perempuan. Betapa terkejutnya dia ketika membuka pintu kamar dan mendapati kaca akuarium pecah, kamarnya terbakar, dan koleksi action figurenya sedang berantakan, berjuang melawan binatang-binatang peliharaannya. Luffy, yang sudah bertransformasi ke mode Gear 5, dengan cepat melumpuhkan monster ular itu hingga Ko. Di sisi lain, Zoro tak kalah sigap, dia membacok burung gagak hingga jatuh. Setelah mengatasi kedua ancaman tersebut, mereka buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Namun, di tengah jalan, si kucing singa iskat tiba-tiba muncul dan menghadang mereka. Meskipun demikian, mengingat pengalaman mereka sebelumnya dengan kucing ini, Luffy, Zoro, dan Sanji tidak gentar. Si kucing pun akhirnya menjadi tunggangan baru bagi kelompok topi jerami, membantu mereka melarikan diri dari kejaran sang dewa matahari. Ketika kita menganalisis lebih jauh, tampak ada yang berbeda dari wujud Gear 5 Luffy kali ini. Di Egghead Island, meski Luffy berada dalam kondisi normal dengan jaket futuristik, begitu dia bertransformasi ke Gear 5, pakaiannya langsung berubah menjadi tampilan khasnya saat pertama kali menggunakan mode tersebut. Namun, kali ini, mantel bulu yang dikenakan Luffy masih ada dan ikut berubah warna menjadi putih. Hal ini menimbulkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kekuatan dan kemampuannya dalam mode ini, serta bagaimana perubahan ini akan memengaruhi pertarungan dan dinamika tim ke depan. Apakah ini menandakan evolusi baru dalam kemampuan Luffy? Atau adakah makna tersembunyi dari perubahan penampilannya? Semua ini menambah lapisan ketegangan dan antisipasi pada petualangan mereka selanjutnya. Pada cover chapter 1129 One Piece, yang berjudul, Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-16, kita disuguhkan pemandangan yang menggugah rasa penasaran. Yamato, dengan semangat petualangan yang membara, telah sampai di desa Amigasa. Di sana, ia melihat Otama yang giat berlatih bersama Shinobu. Momen ini sangat berharga, karena tubuh Shinobu kini telah pulih sepenuhnya, dan mereka berdua tampak penuh energi, siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Namun, ketenangan itu segera terganggu ketika spoiler mulai terungkap. Dewa Matahari muncul sebagai ancaman, mengejar mereka dengan semangat yang membara. Suasana menjadi tegang ketika para warga desa melihat kobaran api berkobar melalui celah-celah cermin yang pecah, menciptakan rasa panik yang melanda seluruh desa. Sorakan dan teriakan panik menggema, menggambarkan ketakutan yang mencekam. Dewa Matahari, dengan amarah yang membara, melangkah ke dalam diorama yang megah. Ketika ia melihat kerangka Dewa Telinga yang tergeletak di hutan, kemarahan itu semakin memuncak. Suaranya yang menggelegar membuat seluruh tempat bergetar, berani sekali mereka merusak kamar kuilku dan menyakiti pelayanku. Teriakannya menggema di seluruh ruang, menciptakan ketegangan yang memuncak di antara para karakter. Luffy, dengan sikapnya yang bijaksana dan penuh kepedulian, segera memberitahu Iska untuk berhati-hati dan menghindari menghancurkan bangunan.
Dia sangat mengerti betapa berartinya setiap karya seni yang diciptakan oleh Dewa Matahari. Bagi Luffy, menghormati seni dan kerja keras orang lain adalah hal yang penting, meskipun ia sendiri seringkali berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Sementara itu, Nami, yang telah menghafal seluruh peta ruangan tersebut, bertindak cepat. Dalam suasana yang semakin mendesak, ia membuang peta yang selama ini dipegangnya. Ia kemudian mulai menjelaskan dengan rinci bagaimana tata letak seluruh ruangan raksasa itu. Jika kita perhatikan dengan seksama, ujarnya, awan yang kita lihat hanyalah kapas yang digantung. Penjelasannya tidak hanya memberi mereka arahan, tetapi juga menggambarkan betapa fantastisnya dunia miniatur yang mereka masuki. Mereka menyadari bahwa mereka harus terus berjalan lurus, karena sudah setengah jalan melewati negeri Lego yang penuh misteri dan tantangan ini. Setelah menjelaskan, peta lengkap dari ruang Dewa Matahari pun diperlihatkan. Di mana diorama menempati 2/3 ruangan, sementara kuil Dewa Matahari hanya menempati 1/3 sisanya. Kastil Big Stin berdiri megah di tengah diorama kota hutan, dengan mata air yang menyegarkan terletak di bagian belakang diorama yang menakjubkan. Pohon-pohon besar yang indah tampak menempel di cermin di bagian belakang, menciptakan suasana yang magis dan memikat. Ketika Luffy dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka, ketegangan semakin terasa. Apakah mereka akan dapat mengatasi rintangan yang ada di depan mereka dan menghadapi Dewa Matahari yang marah? Keberanian dan kebijaksanaan akan diuji, dan setiap langkah akan membawa mereka lebih dekat pada petualangan yang tak terduga. Berikut adalah versi yang lebih panjang dan menarik dari bagian yang Anda berikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dewa Matahari, dengan amarah yang membara, tidak tinggal diam. Ia mengangkat tongkatnya, dan besi tajam meluncur keluar, berusaha menangkap Luffy dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, Zoro dan Sanji segera mengambil tindakan. Dalam satu gerakan sinergis, keduanya menghancurkan serangan Dewa Matahari dengan mudah, memancarkan aura kepercayaan diri yang menguatkan tim. Setelah pertempuran singkat itu, mereka akhirnya berhasil tiba di sisi lain negeri Lego. Ketegangan tidak berhenti di situ. Usopp, yang tidak ingin ketinggalan, segera menyerang cermin yang menghalangi jalan mereka menggunakan teknik andalannya, Midori Boshi Dokuroaku Hatsuso, namun, nasib sepertinya tidak berpihak padanya, karena cermin tersebut tetap utuh, tidak tergores sedikit pun. Sial, serunya, frustrasi. Dewa Matahari, meski dalam kemarahan, tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya melihat pertarungan tersebut. Ia mengungkapkan dengan nada bersemangat bahwa ia menghargai kehadiran pahlawan dan kejahatan yang saling berhadapan di dunia miniatur yang telah ia ciptakan. Ini adalah kisah perjuangan yang sesungguhnya, serunya. Dewa Matahari menyatakan bahwa ia ingin mereka semua tetap tinggal dan menjadi boneka hidupnya, entitas yang terjebak dalam narasi yang diciptakannya. Boneka tak berdaya melawan takdir, tambahnya, suara penuh emosi. Dan itu adalah puncak dari cerita fiksi. Sangat menyedihkan, tapi di sisi lain, itu juga sangat berani. Ia merasa terharu, bahkan hingga ingin menangis, menganggap saat ini sebagai waktu yang tepat untuk menerima Luffy dan yang lainnya di dunia Lego. Ia menyebut nama mereka satu persatu, Luffy Tasso, Zoro Tasso, Nami Tasso, Uso Tasso, San Tasso, dan Cho Tasso. Mendengar itu, Nami terkejut dan penuh rasa ingin tahu. Mengapa Dewa Matahari mengenal kita semua? Tanyanya dengan wajah bingung. Sementara itu, Chopper, dengan keinginannya yang tulus untuk memahami, bertanya, apa itu Tasso? Ternyata, Tasso adalah sufiks kehormatan atau imbuhan dalam bahasa Jepang kuno, sebuah ungkapan kasih sayang yang sering digunakan untuk merujuk kepada karakter dalam manga dan anime. Penjelasan ini menambah kedalaman pada situasi yang mereka hadapi. Saat ketegangan meningkat, Luffy bersiap untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Ia memutuskan untuk menghancurkan dinding cermin tersebut menggunakan Gearfort, namun kali ini, ia hanya mengubah lengan kirinya. Sikapnya yang gigih dan tidak kenal lelah menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Di tengah keributan itu, Nami yang terlihat sangat kesal dengan Dewa Matahari pun berteriak kepada Usopp, apakah bencana alam bukan salah siapa-siapa? Dengan bijak, Usopp menjawab, tidak ada yang bisa disalahkan jika gempa bumi, banjir, atau sambaran petir terjadi. Sanji, yang tampak marah dan menahan tangis, menambahkan, aku mengerti kemarahanmu, Nami. Aku juga merasakannya. Rasa frustrasi Sanji terhadap Dewa Matahari semakin memuncak, terutama setelah insiden di mana Dewa Matahari mengganti pakaian Nami. Dengan semangat yang membara, Sanji bersumpah untuk menghancurkan Dewa Matahari menggunakan kakinya, membuktikan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu teman-temannya. Namun, Nami dengan tenang menanggapi, Sanji, itu tidak sejauh apa yang ada di pikiranmu.
Meskipun demikian, keyakinan Nami semakin kuat. Ia percaya bahwa penghakiman akan segera turun dari surga, menandakan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ketegangan dan harapan berpadu di antara mereka. Dalam momen yang penuh emosi ini, semua karakter terlibat dalam pertempuran melawan takdir, siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Dengan tekad yang menggebu, mereka melangkah maju menuju pertarungan yang akan menentukan nasib mereka di dunia Lego. Dewa Matahari, yang kini dikenal sebagai Rod, tampak heran mendengar ucapan Nami. Raut wajahnya berubah seiring dengan rasa ingin tahunya yang tumbuh. Saat suasana semakin tegang, kita dibawa ke dalam kilas balik yang menampilkan latar belakang Rod. Ternyata, ia adalah navigator dari bajak laut raksasa baru yang dipimpin oleh Hajrudin. Keterikatan Rod dengan Hajrudin mengungkapkan cerita yang lebih dalam, satu yang penuh dengan ambisi dan persaingan. Dalam kilas balik tersebut, Mugen muncul dengan membawa Sanigo, sebuah harta berharga yang sangat diinginkan oleh Rod. Ketika Mugen mendekati Rod, senyuman lebar terlukis di wajahnya, dan ia langsung bertanya, "Apa yang kau bawa untukku?" Namun, keheranan Rod meluap saat ia mengetahui bahwa Sanigo adalah kapal bajak laut topi jerami. Kapal mereka, pekiknya dengan terkejut. Rod, yang selalu mengikuti berita tentang petualangan Luffy dan kawan-kawan, segera mengingat bahwa mereka semua masih tertidur nyenyak setelah melewati area kabut tidur yang legendaris. Rod teringat momen ketika Hajrudin, dengan semangat membara, memutuskan untuk bergabung dengan armada besar topi jerami. Si idiot Hajrudin benar-benar memilih jalan yang aneh, pikir Rod, merasa geram. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan dengan keputusan Hajrudin yang menjadikannya bawahan Luffy. Aku, seorang navigator terbaik, harus tunduk pada orang lemah seperti dia. Pikirnya lagi, amarahnya semakin membara. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, kita melihat Rod memegang Luffy dan Nami, yang terjebak dalam telapak tangannya. Sementara Luffy tampak tenang dalam tidurnya, Nami, yang terjaga, merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Namun, di balik semua itu, Rod menyimpan rasa suka yang mendalam terhadap Nami. Ia ingin menjadikannya sebagai gadis terbaiknya, menginginkan kehadiran Nami dalam hidupnya dengan cara yang aneh dan obsesif. Namun, ketika Nami dan yang lainnya mulai terbangun, Rod segera mengambil tindakan. Dengan cerdik, ia menggunakan gas tidur yang kuat untuk membuat mereka kembali tertidur. "Aku ingin kalian semua tidur lebih lama," ujarnya dengan senyuman yang mengerikan, tampak sangat berkuasa dan manipulatif. Ketika mata mereka terbuka kembali, Rod mengatakan dengan bangga bahwa mereka sangat beruntung telah menghilang selamanya bersamanya. "Kalian tidak perlu lagi berhadapan dengan Luffy atau dunia luar," katanya, senyum di wajahnya menunjukkan keinginannya untuk berkuasa. Tetapi, tiba-tiba, Rod merasa ada yang hilang dalam ingatannya. "Apa aku pernah membuat awan besar untuk dioramaku?" pikirnya, seolah meragukan kemampuannya sendiri. Keterkejutannya mengalihkan perhatian, dan saat itulah Nami dan Zeus bersiap untuk menyerang. Dengan sigap, Nami memerintahkan Zeus untuk meluncurkan serangan petir yang mengerikan. Ketika petir menyambar, Rod tampak sangat kesakitan. Teriakan kesakitan menggema di udara, dan para warga yang melihat kejadian itu pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Matahari yang selama ini mengancam akan menghadapi kekuatan dari pahlawan yang telah mereka kenal. Suasana semakin tegang ketika semua mata tertuju pada pertarungan ini, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Apakah Nami dan kawan-kawan akan berhasil mengalahkan Rod, Dewa Matahari yang misterius ini? Semua orang menunggu dengan penuh harapan dan ketegangan, berdoa agar keberanian dan kekuatan Luffy dan timnya dapat menaklukkan musuh yang tampaknya sangat kuat dan penuh ambisi ini. Luffy, yang telah mengubah lengannya menjadi mode Gear 4, berdiri dengan tekad yang membara di depan dinding cermin yang megah. Rasa ingin tahunya tidak dapat ditahan. Apa yang ada di balik dinding ini? Pikirnya, mengamati setiap detail yang ada. Di dalam hatinya, ada sedikit kekecewaan karena harus meninggalkan negeri Lego dengan sangat cepat. Ia merindukan setiap momen yang telah mereka lalui di tempat yang penuh warna dan keajaiban ini. Namun, semangat petualangannya jauh lebih besar daripada rasa kecewa itu. Dengan penuh semangat, Luffy mengumpulkan energinya dan berseru, "Gomu-gomu no Nangan." Serangannya meluncur cepat, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Dinding cermin itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, suara pecahan kaca mengisi udara. Keberanian dan tekad Luffy menginspirasi semua anggota krunya. Mereka semua tahu bahwa melompat keluar dari dunia Lego ini adalah langkah penting untuk melanjutkan petualangan mereka. Ketika serangan itu menghantam dinding, seluruh tim, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper, bersiap untuk melompat bersama Iska.
Dengan semangat kolektif yang menyala, mereka meluncurkan diri dari tempat mereka terjebak, seakan-akan merangkul kebebasan yang menanti di luar. Saat mereka melompati batas yang membatasi mereka, kita melihat momen berharga, senyum bahagia Luffy ketika matanya menyapu pemandangan yang ada di luar sana. Dari balik dinding cermin, dunia baru menanti. Pemandangan yang menakjubkan terbuka di depan mereka, memperlihatkan langit biru cerah dan medan luas yang menakjubkan. Dalam sekejap, rasa penasaran dan harapan membanjiri pikiran Luffy. Apakah itu, kota Elbaf? Gumamnya, matanya berbinar penuh antusiasme. Semuanya tampak begitu hidup, penuh dengan warna dan energi yang menggetarkan jiwa petualang di dalam diri mereka. Mereka semua terdiam sejenak, mengagumi keindahan yang tersaji di hadapan mereka. Setiap anggota tim merasa terhubung dengan tujuan mereka yang lebih besar, terinspirasi oleh harapan yang baru lahir. Kita harus pergi ke sana, teriak Nami. Suaranya penuh semangat, Zoro mengangguk setuju, dan Sanji sudah merencanakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dengan semangat yang menyala, mereka bergegas melangkah maju, siap untuk menjelajahi apapun yang ada di depan mereka. Suara tawa dan obrolan penuh harapan mengisi udara, menciptakan atmosfer positif di antara mereka. Setiap langkah menuju kota Elbaf mengingatkan mereka akan tujuan dan impian yang telah lama mereka kejar. Namun, spoiler lengkap chapter 1129 One Piece pun hanya sampai di sini. Kegembiraan dan rasa ingin tahu semakin membara, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wah, apakah Luffy dan yang lainnya telah melihat kota Elbaf yang sangat mereka nantikan? Tanyanya dalam hati, berdebar penuh antisipasi. Oh, minggu depan One Piece tidak libur. Oke, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya, seru Luffy dengan semangat, senyumnya tidak pernah pudar. Dengan semangat yang meluap-luap, mereka bersiap untuk petualangan baru yang menanti di depan, dan semangat persahabatan yang mengikat mereka semakin kuat. Dah, Luffy menutup perbincangan, namun semangat petualangan mereka baru saja dimulai.